Di video kali ini gue mau bahas sedikit sih tentang filsafat. Awal mula filsafat, ketika manusia mulai sok pintar. Dulu sebelum ada filsafat, manusia hidup dengan sederhana. Berburu, makan, tidur, dan mengeluh soal cuaca. Tapi kemudian di Yunani kuno, ada sekelompok orang yang mulai bertanya hal-hal yang kalau dipikir-pikir mungkin terlalu serius untuk zamannya. Misalnya, seorang pria bernama Thales, abad ke-6 sebelum Masehi, yang tiba-tiba berteriak, segala sesuatu berasal dari air. Bayangkan, reaksi orang-orang sekitarnya. Mereka pasti berpikir, oke Thales, mungkin kamu terlalu banyak minum air. Tapi, ide ini kemudian dianggap sebagai awal mula filsafat karena Thales berusaha mencari jawaban tentang dunia tanpa melibatkan dewa-dewa yang gampang marah. Lalu muncul Herakleitos, yang terkenal dengan teori perubahan. Dia bilang, segalanya mengalir. Maksudnya, tidak ada yang tetap, segala sesuatu selalu berubah. Jadi, kalau kamu gagal diet, jangan khawatir karena tubuhmu juga mengalir ke bentuk yang lebih luas. Tapi, di sisi lain, ada Parmenides yang bilang, perubahan itu ilusi. Bayangkan perdebatan mereka, Herakleitos, semua berubah, Parmenides, salah. Tidak ada yang berubah. Orang Yunani lainnya berkata, bisa nggak sih kalian berdua stop berdebat dan bantu panen gandum? Kemudian, datang pada satu masa, Sokrates, filsuf yang kelewat nyebelin. Kalau Sokrates hidup di zaman sekarang, dia pasti diblokir di media sosial. Kenapa? Karena dia suka bertanya terus-menerus, sampai orang-orang frustrasi. Tekniknya disebut elenchus. Intinya, dia bertanya sesuatu, lalu mematahkan jawaban orang lain dengan pertanyaan lanjutan, sampai mereka sendiri bingung dengan pendapatnya. Suatu hari, orakel di Delphi bilang bahwa Sokrates adalah orang paling bijak di dunia. Alih-alih senang, Sokrates malah berpikir, masa sih? Kayaknya gue nggak pinter-pinter amat. Jadi, dia mulai menginterogasi orang-orang yang katanya pintar, politikus, seniman, dan ilmuwan. Hasilnya, mereka semua ternyata sok tahu. Orang-orang mulai benci Sokrates karena kelakuannya ini. Akhirnya, dia diadili dan dituduh merusak moral anak muda. Hukuman, minum racun. Tapi dengan gaya khasnya, dia malah mengucapkan kalimat legendaris, hidup yang tidak diuji tidak layak dijalani. Lalu dia minum racun, dan filsafat kehilangan salah satu bapaknya yang paling nyebelin, tapi berpengaruh, Aristoteles. Ketika filsafat menjadi lebih praktis. Kalau Plato suka berkhayal soal dunia ideal, muridnya, Aristoteles, lebih pragmatis. Dia berkata, realitas ya yang ada di depan mata, bukan ide-ide abstrak. Dia mengkategorikan hampir semua hal, dari politik, biologi, hingga etika. Dan tentu saja, dialah yang mendidik Alexander the Great, anak muda yang kemudian menaklukkan setengah dunia. Bayangkan betapa bangganya dia saat muridnya bukan cuma pintar, tapi juga punya pasukan perang. Aristoteles juga menciptakan logika formal. Jika A adalah B dan B adalah C, maka A adalah C. Ini mungkin terdengar membosankan, tapi ini adalah dasar pemikiran rasional yang kita pakai sampai sekarang. Filsafat abad pertengahan ketika gereja mengambil alih. Setelah filsafat Yunani berkembang pesat, datanglah abad pertengahan di mana filsafat harus tunduk pada agama. Banyak filsuf yang tidak bisa berpikir bebas karena takut dianggap sesat. Tapi ada juga orang-orang seperti Thomas Aquinas yang berusaha menjodohkan filsafat dengan agama. Dia mencoba membuktikan keberadaan Tuhan dengan logika Aristoteles. Hasilnya, gereja senang, tapi banyak filsuf lain yang menganggap ini sebagai bentuk jualan agama dengan cara yang lebih keren. Sementara itu, di dunia Islam, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd justru menggali kembali filsafat Yunani dan mengembangkannya. Tanpa mereka, filsafat mungkin sudah lama tenggelam di kegelapan.